Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fahrul Nizam akan melanjutkan presentasi dari teman kami sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi tentang aktivitas setelah audit, yaitu pengembangan rencana tindakan atau action plan. Setelah laporan audit lingkungan itu telah diterbitkan, maka di sana juga terdapat merekomendasikan dan tindakan-tindakan perbaikan yang harus dilakukannya. Yang 5, tindakan audit lingkungan. Yang pertama, mengimplementasikan rencana tindakan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan sesuai dengan alokasi anggaran dan rentang waktu yang ditujui dalam mengimplementasikan rencana tindakan peningkatan kinerja manajemen yang menjadi pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu memantau dan pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik, pihak-pihak yang berwenang melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara baik agar berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara progres implementasi lanjut dilakukan. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika implementasi tindak lanjut dilakukan. Yang ketiga, usulan resolusi dan revisi serta rentan waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu revisi rencana tindakan. Review rencana tindakan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menilai keberhasilan dan masalah-masalah yang timbul dari implementasi rencana tindakan yang dijalankan. Selanjutnya, sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini sebagian besar diadopsi dari SNI 191401/2005 yang merupakan terjemahan dari ISO 14001/2004 tentang audit manajemen lingkungan atau Environment Management System. Selanjutnya itu persyaratan sistem manajemen lingkungan. Persyaratan umum. Sistem manajemen lingkungan mensyaratkan perusahaan itu harus pertama menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai. Yang kedua, mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan produk dan jasa perusahaan di masa lalu, saat ini maupun yang direncanakan, agar dapat menetapkan dampak lingkungan yang penting. Yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang lain yang diikuti oleh perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi prioritas serta menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yang memadai. Yang kelima, menetapkan struktur dan program untuk menetapkan kebijakan dan mencapai tujuan serta memenuhi sasaran. Yang keenam, yaitu memfasilitasi perencanaannya, pengendalian, pemantauan, dan tindakan pencegahan dan perbaikan. Audit dan review untuk memastikan bahwa kebijakan dipenuhi dan sistem manajemen lingkungan tetap memadai. Yang terakhir itu mampu menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi. Lanjut. Kebijakan lingkungan. Kebijakan dalam lingkup sistem manajemen lingkungan, yang pertama itu sesuai dengan sifat, ukuran dan dampak lingkungan dari tampak kegiatan, produk dan jasanya. Yang kedua itu mencakup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Yang ketiga, mencakup komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan tersebut terhadap aspek lingkungannya. Yang keempat, menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkajikan tujuan dan sasaran lingkungan. Yang kelima, yaitu didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara lingkungan tersebut. Yang keenam, yaitu dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja atas nama perusahaan. Itu mengomunikasikan kepada pekerjanya tentang lingkungan tersebut, menjaga kondisi lingkungan tersebut. Yang kelima, tersedia untuk masyarakat. Tentunya apa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu bisa lah untuk sehat untuk masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu perencanaan. Yang pertama, aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Perusahaan yang harus menerapkan dan memelihara prosedur untuk
Yang pertama itu mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk dan jasa dalam lingkungan yang dapat dikendalikan dengan data, dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan dan perencanaan atau baru. Yang kedua yaitu menentukan aspek yang dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, iaitu aspek lingkungan penting. Yang kedua dari perencanaan itu ialah persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk hal-hal. Yang pertama itu mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Tentunya ada undang-undang yang berlaku terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan itu sendiri. Yang kedua, menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek lingkungannya. Yang ketiga, tujuan dan sasaran program itu. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut harus spesifik, dapat diukur bila kemungkinan dan konsisten dengan kebijakan lingkungannya, termasuk komitmen pada pencegahan pencemaran, penataan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan serta perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang penerapan dan operasi. Yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab dan kewenangan. Tujuan adanya sumber daya, peran, tanggung jawab dan kewenangan itu ialah untuk yang pertama memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan ini diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu melapor kepada manajemen puncak mengenai kinerja sistem manajemen lingkungan untuk kajian rekomendasi perbaikan. Yang kedua yaitu kompetensi, pelatihan dan kesadaran. Perusahaan itu harus menetapkan dan menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan bahwa orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan itu memahami tentang pertama, pentingnya kesesuaian kebijakan lingkungan dan prosedur serta dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, aspek lingkungan yang penting dan dampak yang nyata atau potensi terjadinya terkait dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang keempat itu akibat yang mungkin terjadi apabila prosedur tidak dilaksanakan. Hal ini harus memastikan bahwa orang yang bekerja itu harus memahami empat ini. Yang ketiga yaitu komunikasi dari penerapan dan operasi. Berkaitan dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk dibagi dua. Yang pertama itu komunikasi internal antara tingkatan dan fungsi beragam di perusahaan. Yang kedua, menerima, mendokumentasi dan menanggapi komunikasi yang berkait dari pihak eksternal yang berkepentingan. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan harus mencakup ada 5 hal. Yang pertama yaitu kebijakan, tuntutan dan sasaran lingkungan. Yang kedua, penjelasan lingkup sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen tersebut. Yang keempat yaitu dokumen termasuk standar yang diterapkan oleh standar ini. Yang kelima yaitu dokumen itu termasuk rekaman yang ditentukan oleh perusahaan sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif yang terkait dengan aspek lingkungan itu penting. Yang kelima yaitu pengendalian dokumen. Dalam dokumen itu ada pengendaliannya. Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen lingkungan harus dikendalikan
harus dikendalikan. Rekamannya adalah jenis dokumen khusus yang harus dikendalikan mengikuti persyaratan pengendalian rekaman. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara prosedur ini untuk yang pertama yaitu menyetujui dokumen sebelum diterbitkan. Yang kedua, menyetujui memuktakhirkan seperlunya dan menyetujui ulang dokumen. Yang ketiga, memastikan agar perusahaan dan status revisi dokumen terakhir dapat diidentifikasi. Yang keempat itu memastikan agar versi dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan. Yang kelima, memastikan agar dokumen tetap terbaca yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Yang keenam, yaitu memastikan bahwa yang berasal dari pihak eksternal yang ditetapkan dan oleh perusahaan sebagai dokumen yang penting untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen lingkungan diidentifikasi dan penyebarannya dikendalikan. Yang ketujuh, yang terakhir, pencegahan menggunakan dokumen kadaluarsa dan menetapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen tersebut bila masih disimpan untuk maksud tertentu. Selanjutnya yaitu pengendalian operasional. Pengendalian perusahaan harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang diidentifikasi sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu. Dengan yang pertama agar sesuai dengan pada kondisi tertentu itu, pertama yaitu menerapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan apabila prosedur tersebut tidak ada. Yang kedua yaitu menentukan kriteria operasi dalam prosedur. Yang ketiga yaitu menetapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan yang penting yang telah diidentifikasi pada barang dan jasa yang digunakan oleh perusahaan serta mengomunikasikan pada prosedur dan persyaratan yang berlaku termasuk kepada pemasok dan kontraktor. Yang ketujuh, kesiagaan dan tanggap darurat. Kesiagaan dan tanggap darurat. Setiap perusahaan itu bertanggung jawab dan mengembangkan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat sesuai dengan keperluan yang dalam mengembangkan tersebut. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi sistem darurat dan kecelakaan dan sebagaimana cara menghadapi tersebut. Kesiagaan perusahaan itu tentang apabila ada situasi darurat dan kecelakaan dan bagaimana mereka harus menanggapi hal itu. Yang kedua itu melakukan tindakan terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi setelah dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan. Apabila terjadi kecelakaan dan dampak lingkungan yang negatif, apa kesiagaan dan tanggapan darurat mereka. Yang ketiga yaitu meninjau prosedur kesiagaan dan tanggapan darurat secara berkala, khususnya setelah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat. Apabila telah terjadi kecelakaan dan situasi darurat, maka apa kesiagaan dan tanggapan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pemantauan dan pengukuran. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara prosedur secara berkala, memantau dan mengukur karakteristik pokok operasi yang dapat menimbulkan dampak lingkungan itu penting. Prosedur tersebut harus termasuk mendokumentasikan informasi untuk memantau kinerja pengendalian operasional yang berlaku memenuhi tujuan dan sasaran lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu evaluasi penataan. Sesuai dengan komitmen terhadap penataan, perusahaan harus menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi penataan terhadap persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara prosedur untuk memahami ketidaksesuaian yang potensial maupun nyata, menjadi serta melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Yang keempat itu pengendalian rekaman.
Selanjutnya itu pengendalian rekaman. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan dan untuk hasil yang dicapai. Yang terakhir yaitu audit internal. Perusahaan harus memastikan bahwa audit internal terhadap sistem manajemen lingkungan ini dilaksanakan pada jangka waktu yang direncanakan. Hal ini untuk menentukan apakah sistem manajemen lingkungan itu memenuhi peraturan dan perencanaan dan untuk manajemen lingkungan. Yang kedua, telah diterapkannya dan dipeliharaan secara memadai. Yang next. Selanjutnya yaitu tinjauan manajemen. Untuk memelihara kesesuaian, kecukupan dan efisiensi sistem yang berkelanjutan, maka tinjauan ini termasuk mengkaji kesempatan untuk perbaikan dan keperluan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen lingkungan, termasuk kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan. Baiklah, sekianlah hasil diskusi kami dari kelompok 10. Bagi teman-teman sekalian yang sudah melihat video dan PPT kami persilahkan untuk bertanya tentang materi kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.